Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusyani dengan nomor NIM 2019-13080, tingkat 3B, S1 Keperawatan, Distikes Wijaya Husada Bogor. Kali ini saya akan membuat video praktik AGD atau pengambilan darah arteri. Selamat menyaksikan. Tujuan dilakukan tindakan AGD yaitu untuk mengetahui asam basa pada pasien, untuk mengetahui kondisi pasien bagian pernapasan dan kardiovaskuler pada pasien, dan untuk mengetahui kondisi fisik metabolisme pada tubuh pasien. Indikasinya yaitu yang pertama untuk pasien obstruksi paru kronik, untuk pasien yang memiliki edema pulmo, dan untuk pasien yang memiliki shock dan lain-lain. Di sini ada alat-alat untuk melakukan tindakan AGD. Yang pertama di sini ada bantalan kecil, ada perlak, ada bengkok, ada bak instrumen yang berisi, ada handscoon, ada plester, ada heparin, ada alkohol swab, lalu ada kasa steril, lalu di sini ada spuit ukuran 3 ml. Lalu di sini ada spuit untuk pengganti ukuran 20 sampai 21 yaitu untuk dewasa. Permisi Ibu, selamat pagi. Apakah betul ini dengan Nyonya A yang berusia 23 tahun, alamatnya di Jalan Setianti, Bu? Oh iya betul Ibu ya. Baik, saya lihat dulu ya Bu ya, apakah betul atau tidak. Oh iya betul Ibu ya. Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Rusyani. Saya yang bertugas pada pagi hari ini mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang nanti. Baik Ibu, menurut catatan keperawatan, Ibu mengalami obstruksi paru kronik ya Bu ya. Nah, oleh karena itu saya di sini akan melakukan tindakan AGD ya Bu ya, atau bisa disebut dengan pengambilan darah pada bagian arteri Ibu atau pada bagian tangan Ibu ya Bu ya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui keseimbangan asam basa Ibu, untuk mengetahui kondisi fisik pernapasan dan kardiovaskuler Ibu, dan untuk mengetahui kondisi metabolisme tubuh Ibu ya Bu ya. Tempatnya di sini saja, mungkin waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, izinkan saya untuk mengambil alat-alatnya terlebih dahulu atau mempersiapkannya dan untuk mencuci tangan. Nanti saya kembali lagi ke ruangannya Bu ya. Sebelum memulai tindakan, kita lakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu menurut WHO. Kita menyiapkan alat, lalu kita tutup sampiran terlebih dahulu untuk menjaga privasi klien. Lalu setelah itu kita gunakan handscoon. Nah, setelah kita menggunakan handscoon, lalu kita posisikan pasien dengan posisi terlentang seperti ini. Lalu kita beri perlak di bawahnya seperti ini. Lalu setelah itu kita posisikan tangannya terlentang. Lalu kemudian kita siapkan spuit ukuran 3, lalu kita menggunakan heparin, lalu kita buka spuitnya, lalu kita ambil heparin sekitar 0,01 cc saja. Lalu setelah itu karena ini jarum besar, nah untuk mengambil darah arteri itu kita menggunakan jarum yang kecil. Nah, oleh karena itu kita ganti menggunakan jarum yang lebih kecil. Kita pasangkan kembali, lalu kita tutup. Pastikan tidak ada udara atau gelembung yang masuk pada bagian spuit. Lalu setelah itu kita minta pasien untuk menggenggam tangannya, menggenggam seperti ini genggaman. Ibu coba genggam ya Bu ya tangannya ya Bu ya. Nah, setelah itu kita
rasakan, kita palpasi pada bagian arterinya. Nah, lalu setelah itu kita minta pasien untuk membuka genggamannya seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita sebelum kita menentukan nadi, kita akan melakukan pengambilan darah menggunakan penekanan 3 jari di atas ya, menggunakan 3 jari. Nah, lalu kita taruh pada bagian lengan pasien seperti ini di bagian arterinya. Tujuannya untuk menentukan atau mengetahui denyutan atau kekuatan dari arteri tersebut. Lalu setelah itu kita siapkan alkohol swab. Kita angkat kedua jarinya seperti ini, lalu kita lakukan disinfeksi di area yang akan dilakukan penusukan. Lalu setelah kita melakukan disinfeksi, kita siapkan jarum yang sudah diberi heparin tadi, lalu kita buka tutupnya, kita mulai lakukan penusukan pada area arteri yang sudah tadi kita cari arteri bagian mana yang akan ditusukkan. Ibu mohon maaf ya Bu ya, saya akan melakukan penusukan pada bagian tangan Ibu ya Bu ya. Apabila Ibu merasakan sakit, Ibu bilang, Ibu bisa tarik nafas Bu. Saya mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan penusukan dengan 45 derajat. Kita lakukan penusukan. Nah, setelah dilakukan penusukan, nah apabila spuitnya itu tanpa darah pada spuit, maka spuit akan terdorong oleh tekanannya sendiri dan darah akan keluar dengan sendirinya. Tetapi untuk penderita hipotensi itu spuit dapat ditarik secara perlahan seperti ini. Nah, karena ini darahnya keluar. Nah, setelah pengambilan darah, lalu kita tekan menggunakan kasa steril seperti ini. Kita lakukan, lalu kita cabut spuitnya secara perlahan. Maaf ya Bu ya, coba Ibu bisa tarik nafas. Oke. Sakit Bu? Tidak sakit ya Bu ya. Nah, lalu setelah itu kita pastikan tidak ada difusi atau tidak ada darah yang keluar dengan banyak. Lalu setelah itu kita tusukkan di karet agar tidak ada gelembung atau udara yang masuk pada bagian splitnya. Lalu setelah itu kita pastikan area penusukan itu aman. Jadi kita berikan tekanan sekitar 5-10 menit karena darah arteri itu merupakan darah yang merupakan tekanannya sangat kuat. Nah, lalu setelah itu kita agar lebih aman kita lakukan fiksasi menggunakan plester seperti ini. Lalu setelah itu kita berikan labeling pada bagian spuitnya untuk diantarkan ke laboratorium dan untuk diperiksa apakah pasien tersebut mengalami penyakit yang serius atau tidak. Nah, pada bagian labeling ini kita beri nama, umur, dan nomor rekam medis. Setelah itu kita bawa spuitnya ke laboratorium. Nah, setelah selesai kita melakukan tindakan, kita rapikan pasiennya terlebih dahulu ya Ibu. Mohon maaf ya Bu, saya rapikan dulu. Lalu kita rapikan alatnya. Kita rapikan alatnya, lalu kita buka handscoon, kita taruh di bengkok. Lalu setelah itu kita lakukan cuci tangan setelah melakukan tindakan. Kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah kita melakukan tindakan, kita lakukan dokumentasi kepada pasien. Ibu, tindakannya sudah selesai ya Bu ya.
Nanti saya akan membawa spuitnya ke laboratorium untuk diperiksa ya Bu ya, apakah Ibu mengalami penyakit yang serius atau tidak ya Bu ya. Nanti apabila Ibu membutuhkan sesuatu atau membutuhkan perawat, Ibu bisa menekan tombol bel yang ada di samping ranjang Ibu ya Bu ya, atau keluarga Ibu bisa memanggil perawat atau dokter. Kalau begitu saya kembali ke ruangan ya Bu ya. Semoga Ibu lekas sembuh, cepat sembuh juga ya Bu ya, agar bisa kembali beraktivitas dan kembali ke rumah. Oleh karena itu saya kembali ke ruangan ya Bu ya. Selamat pagi Bu.